Mbappe tak terhentikan, King Madrid pun menikmati puncak klasemen. Haaland menawan, tetapi City tertahan. AC Milan berhasil comeback di San Siro. Debut menyedihkan Dele Alli bersama Como. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Bayern ditahan Union Berlin 1-1. Bayern Munich ditahan Union Berlin 1-1 dalam duel pekan ke-26 Liga Jerman musim ini. Di laga tersebut, Bayern unggul lebih dulu lewat aksi Leroy Sané di menit ke-75. Tuan rumah menyamakan skor di menit ke-83 lewat aksi Benedikt Hollerbach. Hasil imbang ini tak mengubah posisi Bayern di puncak klasemen sementara dengan 62 poin, sedangkan Berlin ada di urutan ke-13 dengan 27 poin. Leipzig versus Dortmund di Borussen tumbang 0-2. Borussia Dortmund tumbang dari RB Leipzig dalam lanjutan Bundesliga 2024-2025. Di Borussen disikat 2 gol tanpa balas oleh Di Rotenbulen. 2 gol Leipzig dicetak oleh Xavi Simons di menit ke-17 dan Luis Openda di menit ke-48. Hasil ini membuat RB Leipzig sementara naik ke peringkat kelima klasemen Liga Jerman dengan 42 poin dari 26 laga, sementara Borussia Dortmund tertahan di posisi ke-11 dengan 35 poin. Hasil lengkap Bundesliga pekan ke-26 hari ini. Bremen kalah 2-4 dari Mönchengladbach. Mainz bermain imbang 2-2 dengan Freiburg. Augsburg menang 1-0 atas Wolfsburg. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Harry Kane dengan torehan 21 gol. Manchester City versus Brighton berakhir 2-2. Bertanding di Etihad Stadion, Manchester City ditahan Brighton 2-2. Di laga tersebut, City unggul di menit ke-11 lewat penalti Haaland. Brighton menyamakan kedudukan di menit ke-21 lewat aksi Pervis Estupinan. Omar Marmoush kembali membawa City unggul di menit ke-39. Gol bunuh diri Abdulkadir Hisanov di menit ke-48 membuyarkan kemenangan City. Dengan hasil ini, City tertahan di urutan kelima dengan 48 poin, sedangkan Brighton di urutan ke-7 dengan 47 poin. Everton berbagi angka dengan West Ham. Bermain di Goodison Park, West Ham mampu unggul lebih dulu di menit ke-67 lewat aksi Thomas Soucek. Kemenangan West Ham buyar setelah Jack O'Brien mencetak gol di menit ke-90 plus 1. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Everton masih berada di posisi ke-14 dengan 34 poin, sementara West Ham di posisi ke-16 dengan raihan 34 poin. Hasil lengkap Premier League pekan ke-29 hari ini. Southampton kalah 1-3 dari Wolves, Ipswich kalah 2-4 dari Nottingham Forest, Bournemouth kalah 1-2 dari Brentford. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Mo Salah dengan 27 gol.
AC Milan versus Como, comeback, Rossoneri menang 2-1. Bertanding di San Siro, AC Milan mengatasi Como dengan skor 2-1. Di laga tersebut, tim tamu unggul lebih dulu di menit ke-33 lewat aksi Lucas Dacunya. Tuan rumah mampu comeback dengan mencetak 2 gol berkat aksi Christian Pulisic di menit ke-53 dan Tiani Reinders di menit ke-75. Hasil ini membawa Milan naik ke peringkat ke-7 klasemen Liga Italia dengan 49 poin, sementara Como tertahan di peringkat ke-13 dengan 29 poin. Hasil lengkap Serie A pekan ke-29 hari ini. Udinese kalah 0-1 dari Verona, Monza bermain imbang 1-1 dengan Parma, Torino kalah 1-0 dari Empoli. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Matteo Retegui dengan 22 gol. Villarreal versus Real Madrid, Pres Mbappe menangkan Los Blancos 2-1. Jornada ke-28 Liga Spanyol mempertemukan Villarreal versus Real Madrid. Duel digelar di Stadion El Madrigal. Villarreal membuka keunggulan di menit ke-7 lewat aksi Juan Fiot. Mbappe kemudian menjadi bintang El Real berkat golnya di menit ke-17 dan gol kedua Mbappe di menit ke-23. Kemenangan ini membawa Real Madrid ke puncak klasemen dengan 60 poin, sementara Villarreal tertahan di urutan kelima dengan 44 poin. Hasil La Liga Jornada ke-28 hari ini. Valladolid kalah 0-1 dari Celta Vigo, Mallorca menang 2-1 atas Espanyol, Girona bermain imbang 1-1 dengan Valencia. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan torehan 21 poin. King Madrid tolak bermain apabila istirahat kurang dari 72 jam. Carlo Ancelotti menyatakan bahwa timnya tidak akan lagi bermain dengan jeda istirahat kurang dari 72 jam. Keputusan ini diambil setelah Madrid harus berlaga melawan Villarreal hanya 66 jam setelah pertandingan sengit melawan Atletico Madrid di Liga Champions. Meski begitu, Ancelotti merasa bangga dengan kemampuan timnya mengatasi tekanan dan kelelahan fisik. Mbappe tak terhentikan. Tambahan 2 gol ke gawang Villarreal membuat Mbappe kini sudah mencetak 31 gol di semua kompetisi sejak bergabung di musim panas tahun lalu. Ia sudah melewati catatan gol Ronaldo Nazario yang pernah mengemas 30 gol bersama El Real di satu musim. Torehan Ciamik Haaland di Premier League. Tambahan 1 gol ke gawang Brighton membuat Erling Haaland menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Primer yang mencapai 100 kontribusi gol dalam kurang dari 100 pertandingan. Dengan rincian 84 gol dan 16 assist dalam 94 pertandingan. Debut menyedihkan Dele Alli bersama Como. Dele Alli menjalani debut yang pahit bersama Como pada lanjutan Serie A. Dalam pertandingan pertamanya setelah absen 748 hari, Alli justru mendapatkan kartu merah. Ia hanya 9 menit berada di lapangan. Postecoglou akan dibuatkan patung oleh Tottenham. Postecoglou baru saja mengantarkan Tottenham Hotspur melangkah ke babak perempat final Liga Eropa musim ini. Hal tersebut memperbesar lagi peluang Postecoglou memberikan trofi perdana bagi Tottenham.
ex-pilar Tottenham Hotspur tim Sherwood, mengatakan bahwa mantan timnya itu akan membuatkan patung khusus bagi Ange Postecoglou dengan syarat mendaratkan trofi Liga Eropa ke London Utara. Menurut Sherwood, gelar tersebut bakal memberikan banyak keuntungan bagi The Lily Whites. Enzo Maresca pastikan Robert Sanchez starter lawan Arsenal. Pelatih kepala Chelsea Enzo Maresca telah mengkonfirmasi bahwa Robert Sanchez akan kembali mengawal gawang The Blues dalam laga Premier League melawan Arsenal. Sanchez sebelumnya kehilangan posisinya sebagai kiper utama setelah melakukan kesalahan fatal. Sejak awal Maresca tidak memiliki rencana untuk sering mengganti kiper, tetapi terkadang Robert membutuhkan waktu untuk beristirahat secara mental dan sekarang dia sudah siap kembali. Casemiro tidak jadi dijual Manchester United. Sebuah rumor baru beredar seputar masa depan Casemiro. Sang gelandang berpotensi tetap memperkuat setan merah di musim depan. Ini disebabkan performa sang gelandang mulai meningkat. Dalam 3 pertandingan terakhir, ia menunjukkan performa yang impresif di lini tengah MU. Ruben Amorim dikabarkan terkesan dengan penampilan sang pemain, sehingga ia mulai memikirkan ulang status Casemiro di timnya. Amorim akan memantau perkembangan sang pemain hingga akhir musim nanti. MU diprediksi gagal menang di kandang Leicester City. Pakar sepak bola Inggris Chris Sutton memberikan prediksinya seputar laga Leicester City versus Manchester United. Ia menilai tim tamu tidak akan meraih poin penuh di laga ini. Menurut Sutton, MU dan Leicester City punya masalah yang sama. Keduanya dianggap kesulitan untuk mencetak gol. Pertemuan di King Power Stadium ini akan jadi pertemuan keempat kedua tim di musim ini. Di 3 pertemuan sebelumnya, MU selalu menang atas The Foxes dan mereka akan mengincar kemenangan lagi di King Power Stadium. Barcelona akan coba boyong pemain Newcastle ini. Ada rumor baru seputar pergerakan Barcelona di musim panas nanti. El Blaugrana dilaporkan akan mencoba mendatangkan salah satu pemain milik Newcastle. Barcelona ingin merekrut gelandang milik Newcastle, Bruno Guimaraes. Sang gelandang punya reputasi yang apik di Inggris. Semenjak pindah ke Newcastle, ia menjelma jadi salah satu gelandang bertahan terbaik di Premier League. Flick menginginkan Guimaraes karena kehadiran Guimaraes dianggap sanggup membuat lini tengah Barcelona lebih solid. Ferran Torres masih punya ambisi jadi penyerang utama Barcelona. Ferran Torres mengakui bahwa ia masih memiliki ambisi untuk menjadi penyerang utama Barcelona meski harus bersaing dengan Robert Lewandowski. Torres sendiri telah menunjukkan kontribusi penting meskipun lebih sering memulai laga dari bangku cadangan. Ia telah mencetak 11 gol di semua kompetisi musim 2024-2025, termasuk 5 gol sejak awal 2025. Barcelona juga tengah merancang perpanjangan kontraknya. Gerard Pique mewek di pengadilan. Gerard Pique menangis selama persidangannya atas tuduhan penipuan dan korupsi terkait kesepakatan Supercopa de España. Kasus ini berpusat pada perusahaan Pique, Cosmos, yang memainkan peran penting dalam mendapatkan kesepakatan untuk memindahkan turnamen ke Arab Saudi. Pique tampak emosional dengan laporan yang menyatakan bahwa dia hampir menangis saat berbicara di pengadilan. Pique menyatakan bahwa kontribusinya pada sepak bola diabaikan. Endrick tegaskan
memberikan bahagia di Real Madrid. Pada musim panas yang lalu, Endrick resmi bergabung dengan Real Madrid. Meskipun belum diberikan kesempatan bermain secara reguler oleh pelatih Carlo Ancelotti, Endrick tetap mempertahankan sikap positifnya. Ia menegaskan bahwa kini di bawah bendera Real Madrid, dirinya merasa sangat berbahagia dan siap memberikan yang terbaik untuk tim. Dengan tegas dan mantap, Endrick menegaskan bahwa kabar-kabar tak sedap tentang ketidakbahagiaannya di Real Madrid hanyalah spekulasi belaka. Thibaut Courtois akhirnya kembali ke timnas Belgia. Thibaut Courtois telah dipanggil ke timnas Belgia arahan Rudi Garcia, mengakhiri masa absennya selama hampir 2 tahun dari skuad Red Devils. Courtois berpeluang tampil saat Belgia menghadapi Ukraina dalam duel 2 leg promosi degradasi di Nations League pekan depan. Leg pertama akan dimainkan di tempat netral di Murcia pada Kamis, sementara laga kedua digelar di Genk 3 hari kemudian. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!